kepada teman saya Sela dan juga Sandi yang sudah mempersiapkan fishbowl. Kami di sini memiliki urutan, apakah memang sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan oleh KPU atau tidak? Boleh minta tolong sini, Sandi, Sela, boleh temenin saya biar nggak deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim, saya memberikan satu kesempatan untuk mengambil fishbowl. Lihatnya ke sini Pak, tapi ngambilnya ke sini. Nah, hai Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh dikasih ke saya? Boleh. Ternyata paslon nomor urut 1 kali ini menjadi paslon nomor urut 3. Sudah? Paslonnya ingat-ingat pasangannya sekarang adalah nomor urut 3. Mari Pak sama kesempatannya, tapi Bapak tetap lihatnya ke saya. Tangannya ke sini. Merem juga nggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kasih saya dulu Pak? Dipegang sayang yang udah. Ternyata kalau nomor urut 2, tetap nomor urut 2. Sudah pasti yang ini menjadi nomor urut 1. Ya, sudah siap? Jadi sekarang ditukar, yang ini dulu yang 1, yang ini 2, yang ini yang ketiga. Ditukar urutannya. Baik, terima kasih Sandi, terima kasih Salah. Kembali di sini, kita akan melanjutkan sesi pertanyaan kedua. Kembali dari panelis nomor paslon nomor urut 1 setelah undian Pak ya. Di dalam satu isu lokal yang mau diangkat tadi adalah ingin merealisasikan ekonomi menengah rumahan gitu ya. Ekonomi menengah rumahan yang mau dijual katakanlah itu. Tetapi di sini dalam bentuk apa kegiatan ekonominya? Apa sisi produksi, apa sisi distribusi, atau justru konsumsinya. Nah itu harus dipilih. Kemudian constraint yang kedua adalah keterbatasan keterampilan, keterbatasan kualifikasi pendidikan. Nah ini tentu harus juga disentuh. Bagaimana program-program saudara untuk merealisasikan itu? Ya. Untuk ekonomi menengah rumahan. Kalau hanya konsumtif semua, minta duit saja begitu. Itu bagaimana gitu? Oke, silakan jawab. Untuk menanggapi hal tersebut, memang harapannya adalah bahwa produksi dimulai dari kelurahan tersebut. Harapan kami hari ini, Linggau ini memiliki produk unggulan. Seperti halnya mungkin kalau kita berbanding dengan ibarat katanya kota Bandung, Yogyakarta, itu sama tidak punya potensi daerah. Tetapi mereka pada akhirnya menemukan ikon-ikon tertentu yang mendorong produksi rumahan seperti Jogja mungkin dengan batik untuk membuat para rumahan ini betul-betul menjadi rumah produktif yang mampu mendistribusikan barang-barang ini tingkat lokal sampai ke tingkat nasional dan apabila memungkinkan itu pun akan didorong kepada persaingan internasional. Dan apabila memang tadi yang dipertanyakan adalah masalah wirausaha, karena kita sangat paham bahwa kondisi hari ini tenaga kerja ini sangat banyak, akan tetapi lapangan pekerjaan terbatas. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus memberikan keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para anak-anak muda khususnya supaya kedepannya mereka mampu untuk berdiri mandiri di atas kaki sendiri dengan tetap mendorong produksi rumahan tersebut. Kebetulan latar belakang saya adalah wirausaha dan mungkin apa yang selama ini saya miliki bisa saya implementasikan kepada Kota Lubuk Linggau ke depan. Masih ada sisa waktu, silakan dioptimalkan. Gak apa-apa Pak, kalau mau nanya lagi. Boleh ya? Silakan. Oke, kenapa kok tidak mengangkat ekonomi kreatif di Linggau? Iya. Coba. Saya sepakat, ekonomi kerakyatan itu kan tidak harus makanan. Kreatif itu juga ada ibu-ibu yang merajut di sini. Jadi semua perkelurahan itu segmennya beda-beda. Dan insya Allah ini yang kedepannya akan kita dorong. Gitu. Sudah habis. Semoga puas Pak Didi, silahkan. Baik, pasangan nomor 2 meskipun sebelum maupun setelah undian. Konsisten. Ada satu hal yang menarik bahwa kota Lubuk Linggau menjadi kota transit. Nah, kota transit mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya.
Nah, bagaimana untuk memeratakan pembangunan di wilayah Kota Lubuk Linggau itu dengan memprioritaskan kearifan lokalnya? Coba silakan. Terima kasih Pak Profesor. Jadi mengenai kota transit, mungkin untuk saat ini sudah bergeser. Jadi Linggau tidak hanya sebagai kota transit, tapi sudah menjadi kota tujuan, kota destinasi. Ini yang kita lakukan kurun waktu 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah ini sudah terwujudkan. Dengan banyaknya orang hadir ke kota Lubuk Linggau, datang ke kota Lubuk Linggau. Dan berkaitan dengan pemerataan pembangunan, ya kami meyakinkan sudah hampir 90% semuanya sudah tersentuh. Dari Tanjung Harapan satu RT yang 20-an tahun tidak pernah memiliki TV, sekarang sudah bisa nonton TV. Ya, Tanjung Harapan. Begitupun daerah Tabah Baru yang selama ini jalannya penuh dengan tidak pernah tersentuh aspal, sekarang sudah tersentuh aspal. Begitupun daerah-daerah pinggiran seperti Binjai, Air Kati, dan kemudian Jokung, ini kotanya beliau ini. Ini juga sudah hampir semuanya sudah dibeton dan aspal semuanya. Artinya pembangunan 5 tahun yang lalu, Mohon tenang. kita tidak hanya memikirkan daerah tengah kota saja, tapi hampir semuanya pinggiran-pinggiran kota sudah kita lakukan pembangunan. Maka dari itu ke depan kita akan tingkatkan. Kita tahu bahwa Lubuk Linggau ini kota yang penuh kemajemukan, dan kita tetap menjaga kearifan, dan yang paling utama adalah membuat kota Lubuk Linggau ini terus memiliki akhlakul karimah. Maka dengan itu ada salah satu unggulan kita, yaitu lembaga keuangan berbasis di masjid. Ini juga akan menjadi unggulan kita ke depan. Ini kearifan-kearifan yang akan kita bangun ke depan untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat kota Lubuk Linggau. Mungkin Pak Sulaiman ada tambahan? Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Nanan itu betul Bapak. Jadi sekarang ini Linggau ini sudah menjadi daerah tujuan, bukan lagi daerah transit, sehingga kita di samping pusat kota. Baik, sudah habis waktunya. Bapak tadi ingin menstatement bahwa sumber-sumber pembiayaan pembangunan hanya menyebutkan zakat gitu. Zakat biasanya kan tidak hanya rutin tiap bulan gitu Pak ya. Ada 1 tahun kalau hanya menghitung biasanya menjelang Idul Fitri gitu. Bisa nggak Bapak memprogramkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan selain zakat? Untuk sumber pembiayaan, sebenarnya sumber pembiayaan kita, sekali lagi saya katakan sudah cukup. Cuma yang menjadi persoalan itu adalah pelaksana yang mengambil sumber tadi yang perlu kita tertibkan. Kenapa? Ketika sumber itu kita dapatkan misal dari pajak dan lain-lain sebagainya, ini kan banyak yang bocor. Ini kan banyak yang Tenang. Nah, ketika makanya di sini saya nanti dulu bicara tentang yang lain. Saya bicara tentang akhlak. Karena sumber persoalan kita hari ini bukan hanya di kota Lubuk Linggau, tapi bangsa kita hari ini persoalan akhlak. Sekali lagi saya anggota DPRD Musyarawat. Sumber pendapatan pajak kita yang kita estimasi misalnya 1 tahun 2 miliar, itu yang dapat kadang-kadang cuman berapa? 100 juta. Kenapa? Ini karena kebocoran. Nggak optimal di situ. Sudah cukup sebenarnya, di samping dengan pengelolaan zakat. Di zakat ini yang saya maksudkan antara adanya sinergi antara si kaya dengan si miskin. Si kaya dan si miskin karena mendapat zakat dari si kaya, dia berterima kasih dengan si kaya. Kemudian orang kaya merasa terjaga dengan kekayaan mereka karena mereka berbagi dengan orang miskin. Tidak ada persaingan di sini. Di pasar misalnya, kita lihat pasar kita, persaingan si kaya dengan si miskin terlalu naif bagi kita hari ini. Kira-kira begitu. Baik. Dihabiskan waktunya, itu dia sudah menuju ke panelis nomor 2. Pasangan calon ke-1 yang sekarang sudah berubah posisi ya. Tadi menyatakan bahwa gotong royong itu akan menjadi basis dalam perekonomian pembangunan. Tetapi gotong royong itu
di Indonesia sekarang sudah mulai menipis. Padahal gotong royong ini dulu menjadi ikon masa Bung Karno, sehingga sampai dipinjam oleh Jenderal Park di Korea Selatan itu untuk menjadi prioritas program di sana. Bagaimana nanti akan meningkatkan gotong royong yang sudah menipis ini untuk mencapai program-program yang ditawarkan dari pasangan calon ke satu ini ya sekarang ya. Silahkan. Terima kasih Ibu panelis nomor 2. Sebagaimana disampaikan bahwa napasnya gotong royong, tentunya pada kesempatan ini gotong royong itu merupakan ruhnya. Dalam era yang sekarang tentunya gotong royong perlu dimodifikasi, diajak masyarakat tidak terbatas sebagai gotong royongnya. Tentunya gotong royong yang bermanfaat, menghasilkan, dan tidak membebani siapapun juga. Untuk itulah, kalimat gotong royong ini merupakan napas ruh dari program-program yang akan kami lakukan. Kita libatkan semua, seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kemudian gotong royong ini tentunya kami yakin bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak akan menimbulkan kesenjangan yang terlalu mencolok. Untuk itulah, maka kami mengambil seluruh kegiatan program-program kami dengan napas gotong royong, dalam arti seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Tidak gotong royong sebagaimana yang terpikir kita ke belakang. Untuk itu inilah yang akan kami lakukan insya Allah 5 tahun ke depan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, silahkan dioptimalkan. Berdasarkan evaluasi saya selama saya turun ke lapangan, bahwa masyarakat itu bukannya tidak mau gotong royong, hanya perlu diingatkan untuk bergotong royong. Dan selama ini mungkin tergantung pemimpinnya, Bu. Kalau memang pemimpinnya mau turun ke bawah, memang mau bersungguh-sungguh, insya Allah kata-kata tipis itu tidak ada buat saya gitu. Karena saya sudah membuktikan selama hampir 1 tahun ini, masyarakat Linggau mau diajak bergotong royong. Terima kasih. Terima kasih.